Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website dengan framework Bootstrap. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, biar cepat saja, pastikan XAMPP kalian sudah nyala, MySQL dan Apache sudah di start, sudah jalan, dan kalian juga sudah membuka Visual Studio Code-nya. Kalian juga buat folder di htdoc dengan nama personal profile. Di dalamnya ada background yang udah pernah saya share di grup dan salah satu foto kalian aja. Bebas ya untuk kali ini, nanti kita akan sedikit perubahan. Jadi kita akan buat seperti personal profile yang kita buat di pertemuan 1, 2, 3 kalau nggak salah. Nah itu nanti kita buat ulang tapi dengan Bootstrap. Jangan lupa background dan foto kalian. Habis itu jangan lupa juga Chrome untuk mengakses folder htdoc-nya. Nah yang pertama, kalian itu buka website, terhubung laptop kalian mohon terhubung ke internet ya, karena agar lebih mudah nanti pembuatan websitenya. Kita masuk ke get bootstrap.com. Nah kalian enter, nanti akan tampil seperti ini. Nah kalau udah tampil seperti ini, sebenarnya kalau kalian mau pakai ini versi ini juga nggak apa-apa, tapi ada sedikit perbedaan untuk versi yang terbaru ini, makanya kita pakai versi yang sebelumnya. Yang ini ya, 4.6. Nah kita klik aja ini. Nah ini versi yang sebelumnya. Pertama, kalian bisa langsung copy yang di dalam starter template ini. Nah ini kan udah ada nih tag HTML-nya. Nah di sini juga udah ada link untuk CSS Bootstrap-nya, bisa kalian copy ini. Di situ kalian create new file, bisa klik ini juga ya. Di situ kalian save di dalam htdoc tadi yang udah kalian buat di folder personal profile. Nah di sini kita tulisnya index saja ya. Kita namainnya jadi index.php atau HTML juga nggak apa-apa, HTML. Tapi untuk nanti takutnya kita butuh logika dari websitenya, kita pakai PHP aja ya. Nah kalau sudah, kalian bisa paste kode yang tadi udah di copy di Bootstrap yang ini ya. Nih, starter template di bagian introduction. Nah, kalian copy yang ini nih, template ini. Nah kalau sudah, bisa kalian save. Ini kalian save, lalu kalian buka di websitenya di localhost. Nah kalau sudah seperti ini, maka berarti sudah berhasil ya webnya udah terkoneksi dengan Bootstrap. Nah karena tampilan HTML-nya beda ya sama yang biasanya kan tulisannya itu tulisan ya kurang bagus lah. Di sini udah hello world-nya udah tulisannya bagus. Oke, kita langsung lanjut aja. Hal yang pertama, kalau kita ingat itu di kode kita itu buat headernya yang ada about me, skill, dan portfolio. Nah di sini bisa kalian hapus dulu aja ini H1-nya. Title bisa kalian ubah jadi personal profile. Kalau sudah, kalian masuk
lagi ke Bootstrap. Nah, kalian ke komponen, nah cari navbar. Nah ini ya. Nah, jadi di Bootstrap itu kita enak, jadi tinggal copy paste, panggil kelasnya yang udah di style sama dari Bootstrapnya itu sendiri. Nah kita butuh yang kayak gini ya, tanpa embel-embel drop down, nggak usah pakai kayak ginian, kita langsung pakai yang seperti ini, tapi kita pakai yang ini, pakai yang link, sama aja ya sebenarnya, cuman ini lebih rapi aja. Kita copy, nah kita masukkan, kita paste di body sini, kita rapihkan dulu. Nah kita sudah rapihkan. Kalau kita lihat di website, nah ini udah ya, udah tampil. Kita juga nggak pakai semuanya, kita cuma pakai 3 doang. Nanti kita ubah sininya, di untuk home ini kita hapus saja, dan ini nih ya, ininya juga kita hapus dari A dan button ini. Nah ini button ini kan nggak kelihatan ya, sebenarnya button ini tuh untuk kalau misalkan websitenya tampil dalam bentuk mobile. Kalau kita lihat, nah kalau kita kecilin ya, nah ini ada buttonnya nih. Nah ini fungsi dari button. Kita juga akan hapus karena kita hanya memakai 3, tidak perlu, sepertinya tidak perlu memakai ini. Kita hapus saja A dan button ini ya. Ini kita ganti aja ini kata-katanya, jadi ini about me, skills, dan ini kita hapus saja. Kita copy dari sini, kita ganti jadi portofolio. Nah, kalau kita save, nah ini udah ya. About me kita kasih kelas aktif untuk membuat dia jadi bold. Nah ya. Nah untuk redesign itu kan dia tampilnya di tengah ya, kata-kata ini ada di tengah. Itu juga bisa kita ganti. Nah di navbar ini kita kasih kelas baru m titik auto untuk meletakkan komponen-komponennya di tengah dari sebuah komponen itu. Nah jadi kan ini kan komponen-komponen juga nih ya, about me skill ini komponen dan navbar ini komponen. Jadi si about me skill portfolio ini ada di tengah komponen dari navbar tuh. Nah ini udah di tengah. Selanjutnya kita kasih, kita next dulu deh, kita next dulu ke bagian yang halo semua, saya, nama kalian, dan pekerjaan, hire now itu. Nah itu kita pakai, ada juga di Bootstrap kayak gitu tuh, namanya Jumbotron. Nah, ini ya. Nah ini nih, kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang ini aja, lebih simpel. Kita klik, copy, kita paste di bawah nav ini ya, jangan sampai salah, kita taruh di bawah nav. Kita save, kita lihat di sini dan ini udah selesai. Selanjutnya kita styling warna dan backgroundnya. Kita styling warna backgroundnya, pertama kita kasih di dalam sini ya kelas namanya text white. Oke. Nah di sini juga kita kasih
Oh ya, ini dulu namanya kita ubah. Kita tambahin dulu sini H5 untuk teks halo semua. Halo semua. Nah, ini kita ubah juga jadi nama kalian tadi ya. Saya Muhammad Hafid. Displaynya kita ganti display 5 supaya tidak terlalu besar. Nah, ini P nya kita hapus. Kita copy yang H1 ini aja. Kita paste di sini. Kita ganti jadi web developer. Nah, ini ya tadi yang display 5 ini bisa kalian lihat aja nanti di Bootstrap. Nah, ini ya, bisa kalian lihat sebenarnya sama aja fungsi dengan H, jadi kita nggak usah musing-musingin. Kalau misalkan mau ganti H1 tinggal ganti ini aja, H2, 3, 4 sama aja itu ya. Dan selanjutnya kalau kita refresh dulu, nah ini udah sama ya, udah hampir mirip. Selanjutnya kita kasih background ya. Nah, cara ngasih background kita nggak bisa langsung di dalam sini, sebenarnya bisa, tapi lebih baik biar enak kita kasih CSS manual. Di sini kita kasih link, refnya style .css. Nah, kita buat dulu ya filenya. Oke, kita open foldernya dulu sini. Nah, tadi ya kita udah bikin style CSS nya. Sekarang kita buat file CSS nya, style .css. Nah, di sini kita kalau udah baru kita kasih si jumbotron ini background. Jadi yang ini ya, jumbotron ini kita kasih background. Kita tulis kelas jumbotron, kita kasih background image-nya. Nah, tadi kan udah saya masukin ya backgroundnya ini. Kita URL bg.png. Nah, kalau kita lihat di website, nah ini udah ya, udah muncul. Tapi masih butuh tambahan stylenya. Tambahin lagi di sini background position center biar dia di tengah, dan ini background size nya kita kasih cover, kasih padding juga, padding atas dan bawahnya 200, kanan kirinya kita kasih 0 aja. Kalau kita save, kita refresh, nah ini ya sudah mirip dengan style yang kemarin kita buat. Selanjutnya kita buat sini ya, button ini ya. Kita buat button, kita ke Bootstrap lagi, kita ke komponen, cari di sini button. Nah ini ya button. Nah, ini udah ada nih. Kemarin kan warna kuning ya, higher now-nya. Nah, kita copyin aja nih yang warning, sama ya tulisan warning. Kita copy, kita paste di index ini di bawah developer. Kalau kita save, kita lihat, nah ini ya udah, tinggal kita ganti kata-katanya jadi higher now. Oke, nah sebelum itu kan di sini kita ada foto ya kemarin ya. Nah, kita fotonya nggak kita buat gede itu, karena nanti takutnya susah juga kalau misalkan latar belakangnya itu nggak transparan.
kan kita buat sini nanti ada lingkaran. Nah, foto kalian caranya. Nah, untuk membuat dua kolom, kan kalau di Word kan bisa ya, kita buat dua kolom sini. Itu juga bisa sebenarnya di dalam web ini, apalagi dengan Bootstrap itu lebih gampang. Caranya itu kalian buat di sini di dalam div container ya, kelas maaf. Nah, sini kelas call, kelas row. Nah, baru di dalam row kita buat mau berapa kolom. Caranya tinggal ketik kelas call. Kalau satu call doang, berarti itu nanti dibuatkan cuman satu call. Kalau kita mau buat, kita rapikan dulu ya, kita buat dua call, maka di sini kita tambahkan lagi call, masih di dalam row ya, satu row ini. Nah, baru sini kita kasih image. Nah, ini kita kasih image, kita searchnya, kita tadi kan udah ada nih ya, pp nih, tulis pp.png. Nah, ini kita save. Kalau kita lihat, nah ini masih berantakan ya, belum kita styling. Nah, kita di sini juga kasih height, atribut height nya kita kasih 250. Di sini kita juga bisa kasih kelas rounded circle. Nah, ini untuk buat fotonya jadi lingkaran. Kita tambahin lagi sini border dan shadownya. Nanti bisa kalian lihat untuk lebih jelasnya tentang border, shadow, dan rounded ini ya di dalam Bootstrap. Sini border kalian tulis saja. Nah, sini udah ada nih. Nah, ini ya, ini border. Nah, ini border radius, tadi saya pakai yang circle ini. Kalau kita refresh, nah ini udah ya, udah jadi. Selanjutnya kita tengahin dulu image ini dengan kelas baru namanya text center. Kita save, kita refresh. Nah, ini udah di tengah. Kalau sudah, kita ubah ini juga nih web developernya, kita kasih warna kuning. Kita nggak nulis style color kuning, tapi kita ngambil seperti ini aja nih. Kan kalau button kan btn warning ya, warning itu tadi kuning. Kita juga bisa ambil warna kuning itu dengan tulis text warning. Nah, kita save, kita balik. Nah, ini udah berubah. Oke, untuk call ini, row dan call, nah, nanti kita akan bahas di bagian skill lebih dalam ya, lebih jauh karena ini lumayan sedikit kompleks. Kalau misalkan kalian gak ngerti, bisa tanya di grup. Oke, nah tapi kan di sini kita lihat navbarnya dia nggak nyatu sama ini. Kalau kita di desain kita tuh dia nyatu. Nah, caranya itu gimana? Kita balik ke navbar. Nah, caranya itu pertama kita hapus dulu nih navbar like dan bg like biar navbarnya transparan. Kita save, kita refresh. Nah, dia transparan ya, cuman kata-katanya masih belum diwarnain. Nah, caranya itu kita tulis fixed top, kita save,
refresh. Nah dia udah ya, tapi dia tuh ngikut scrolling. Kalau kita ke bawah dia ikut tetap ada di atas ini. Selanjutnya kita ganti warnanya jadi text white. Text white, text white. Kita save, kita refresh. Nah ini udah ya, dia udah berwarna putih. Oke, untuk bagian ini sudah, dan ini sudah cepat juga ya, sudah 20 menit. Sudah 20 menit. Kita lanjut ke bagian skill. Jadi kita pakai contohnya, nggak usah banyak-banyak, kita pakai 3 aja, 3 skill. Nah pertama itu kalian buat div dengan nama class skill. Ini nggak akan berpengaruh di CSS, di bootstrapnya, karena di bootstrap nggak ada kelas namanya skill. Ini cuman untuk identitas dari bagian ini, bagian skill. Oke, kita kasih warna teksnya white. Di dalam di dalam skill ini semuanya teks berwarna putih, dan kita kasih backgroundnya sini aja ya, stylenya, background colornya dengan warna ini. Kalian langsung tulis aja ya, 17 2B56. Kita save. Ini kita tidak akan terlihat apa-apa ya. Kita buat dulu yang selanjutnya. Nah sini kita buat namanya div container. Nah fungsinya buat apa? Kalau kita dilihat di sini, nah kita lihat di halo semua web developer ini kan, di teks ini nih ada namanya container juga. Jadi container itu untuk membatasi agar tulisan ini nggak ada di paling pojok kiri, nggak akan mentok ke kiri layar, dan yang sebelah sini juga nggak akan mentok ke kanan layar gitu. Jadi kalau teksnya banyak, misalnya full sini, dia akan sampai mulai dari sini dan mungkin berakhiran di sini, nggak akan penuh di pojok kiri kanan layar. Kita kasih kelas ini. Habis itu sini kita kasih H4, kita kasih kelasnya text center, text warning agar berwarna kuning tadi ya, dan MB nya, nah MB ini margin bottom, MB nya kita kasih 5. Tulis my skill. Mungkin kalau kecepatan bisa kalian ulang-ulang videonya aja, karena kalau misalkan saya terlalu lama juga takutnya nanti bosan jadinya. Nah ini kita lanjut aja. Nah di sini kita kasih juga nih. Nah ini ya, yang tadi ya, kita juga akan pakai row di sini. Pertama kita buat dulu row. Nah kalau di desain itu kan ada 3 ya, 3 3 kolom. Sini misalkan saya buat titik call misal HTML, titik call JavaScript, titik call misal Laravel. Nah kalau kita save, nah ini udah ada 3 bener, cuma kan kalau kita lihat ini jaraknya jauh-jauh banget nih. Nah ini nggak bagus sebenarnya.
Nah, caranya biar bagus itu kita tentuin mau berapa kolom yang kita gunain. Maksudnya gimana? Nah, jadi setiap kalau kita bikin row ini nih, kita bikin row, nanti kita dibuatin sama si Laravel ini sebuah baris, anggaplah yang putih ini ya, sebuah baris. Nah, kalau kita buat call 1, nah satu baris ini itu sebuah kolom. Kita buat call 2, nanti dibagi 2 nih, set. Jadi ada 2 kolom. Nah, satu kolom ini dia ada 12 bagian. Jadi kalau misalkan kita buat satu call di sini, nah di sini juga dibagi jadi 12 bagian nih. Nah, itu untuk grid sistemnya. Jadi kalau kita buat kayak gini kan ya, set buat satu row, terus di sini ada 3 kolom. Nah, setiap kolom ini yang HTML ini di sini ada 12 nih. Gua agak tunjukkan sampai 12. JavaScript juga ada 12. Laravel ada 12. Ya makanya dia ini ada jarak nih, space, karena cuman yang digunakan contoh misalnya 4 doang, sisanya masih kosong. Nah, caranya itu biar nggak kosong gini, kita tentuin tadi tuh mau dipakai berapa. Kalau misalkan kita pakainya keliru, jadi oke. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kan kita udah buat row dan kolom 3 ya. Kalau kita nah, jadi kalau kita buat row kayak gini, setiap row ini, setiap baris, nah jadi kalau kita buat row seperti ini, setiap row itu, nah ini ya, setiap row, anggap tadi ini putih, ini tuh barisnya, dia punya 12 bagian, defaultnya 12 bagian yang bisa dibagi untuk beberapa kolom. Contoh, misalkan tadi kita buat satu kolom, nah satu kolom itu isinya 12 tadi ya. Misal buat row dan satu call itu ada 12 jadinya tuh dalam satu kolom. Nah, tapi kalau kita buat row dengan kolomnya 2 seperti pada ini ya. Nah, ini kan ada kolomnya 2 di dalam satu row. Nah, setiap kolom itu berarti ada 6. Oke, jadi totalnya tetap 12 satu row. Jadi kolom yang pertama itu 6, kolom kedua itu 12. Oke. Nah, kalau dalam kasus ini kita buat satu row dan ada 3 kolom, berarti satu kolom ini ada 4. Jadi 12 dibagi 3. Memang ada sedikit hitung-hitungannya, tapi nggak terlalu susah banget kok. Cuman 12 dibagi berapa kolomnya yang kita mau. Jadi tadi 12 3 kolom, jadi satu kolom ini 4. Nah, di sini ada 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Total 12. Nah, jadi makan di sini ada space karena mungkin di sini hanya yang dipakai satu kolom doang. Ini mungkin 2 atau satu kolom juga.
Ini juga mungkin satu kolom doang yang dipakai, sisanya kosong, nggak kepake. Makanya di sini kita tulis sini ya, kalau ini kita mau pakainya cuma berapa kolom untuk HTML ini, kita tulis misal 2. Nah jadi si kolom yang pertama ini nanti dia nggak default 6 tadi kan, kalau kita tulis kolom doang nanti dia ada 4 maksudnya, karena dia ada 3 ya, nggak default 4, kita cuma pakai 2. Yang ini juga misalnya kita tulis 2, kalau kita save, kita refresh, nah dia lebih better kan ya, lebih rapat. Tapi tadi itu tulisannya ada di pojok kiri, kalau kita pakai kelas text center itu nggak akan berpengaruh. Oke, jadi karena di sini kita cuma pakai 2 kali 3 kan 6, ada sisa 6 lagi yang enggak kita pakai. Nah cara biar dia ke tengah ini, kita di sini kita kasih di row ini ya, kasih namanya justify content center. Oke, justify content center, refresh, nah dia ada di tengah. Jadi di sini nanti ada 3 kolom yang kosong, di sini ada 3 kolom yang kosong, 2 dipakai, 2 dipakai, 2 dipakai, 6 kepake, 3 kosong gitu. Mungkin nanti kalian kalau misalnya masih bingung bisa cari referensi di video lain, kalau nggak bisa kalian tanya grup. Kalau misalkan di sistemnya itu kayak gimana, bisa kalian juga buka di Bootstrap nih ya, di grid bagian layout. Nah ini ya contohnya nih, sini dia bikin row, satu row, nah satu ditentuin rownya 8, kolomnya 4, total 12. Sini kolomnya 8, kolom 4. Kalau di defaultin biasa di sini, nah dia akan kolnya akan sama gitu loh, ukurannya juga sama. SM ini ntar mungkin kalian pelajarin aja. Oke, nah kalau kita refresh tadi kan udah selesai ya, di sini masih ada gap nih, masih ada jarak, kita hapus saja. Caranya kita kasih di sini ya, di jumbotron ya, kita kasih MB 0 untuk margin bottomnya 0, karena di sini tuh margin dari si ini, bukan dari si skill. Kalau kita refresh, nah ini ya udah, itu ya udah nyambung. Dan masih kita kasih padding aja nih untuk jarak, kasih padding di kontainer aja, padding Y nya kita kasih 5 full, jadi 5 itu udah fullnya ya, atau 6 deh saya lupa. Nah ini ya, nanti bisa kalian tambah di bawahnya, bisa kalian tambah juga di bawahnya, dan seterusnya. Ini untuk skill, ini udah hampir 30 menit kita ya. Yang terakhir adalah form. Nah untuk form juga gampang, kita ke Bootstrap lagi, kita cari di sini form, mana form, nah ini form. Nah sini ada ya, form untuk login biasanya. Nah kita akan gunain ini, kita copy dulu aja, tapi kita nggak akan gunain semua inputnya. Jangan lupa ya, di sini kita buat lagi kelas namanya form aja, jangan form deh, takut bentrokan sama CSS nya Bootstrap. Kita kasih apa ya, contact me, atau hire aja deh biar pendek, hire. Di sini kita kasih lagi tadi, jangan lupa container. Nih kita coba dulu deh, kita nggak pakai container, kalau kita rapiin dulu. Nah kita refresh, lihat sini, nah dia akan mentok tuh email di sini sampai ujung ke ujung.
Caranya biar gampang, biar nggak mentok, kita kasih kelas container. Kita masukin si formnya tadi, ini form ini, biar gampangnya kalian klik aja nih untuk di Visual Code biar di minimize. Di situ kita cut aja, pindahin ke sini. Nah, udah ya. Lalu kita save, kita refresh. Nah, ini udah bagus. Tapi mungkin masih terlihat terlalu panjang ya. Nah, gimana kalau kita pakai kolom tadi ya, sekalian belajar juga. Jadi kita buat row baru, row dengan call, kita kasih callnya 8, jadi cuman ukuran 8 ya, ukuran 8. Oke, ya kita masukin dulu ya form ini ya dalam sini. Nah, ini ya, kita save, kita lihat. Nah, ini udah ya. Tadi untuk ketengahin pakai ini, kita copy aja biar cepat di dalam row ini. Kita save, kita refresh. Nah, dia udah di tengah. Kalau misalkan kalian masih kurang, kalian bisa kurangin lagi callnya, misal 6. Nah, misal kalian butuh segini ya nggak apa-apa. Nah, kalau udah kita kasih sini lagi ya biar lebih bagus. Kita kasih di sini H4 atau H3 bebas, hire me. Nah, ini kita nggak akan pakai semuanya ya tadi ya saya bilang. Mungkin kita pakai email address, kita pakai ini, nggak kita pakai ya. Select option kita nggak akan kita pakai, kita hapus saja. Ini juga nggak akan kita pakai. Nah, ini kita copy aja, kita copy sebanyak 3 kali. Email address yang pertama ini kita ubah ganti jadi nama, for-nya kita ubah, dan ID-nya juga ini kita ubah, kita ganti jadi nama. Tuh, placeholder-nya kita hapus saja. Tipe emailnya kita ubah jadi tipe text. Nah, selanjutnya juga sama, ini kita ubah jadi subject. Placeholder kita hapus, emailnya kita ubah jadi jadi teks. Email address ini kita ubah jadi subject. Tuh, pakai K, pakai CT ya, setelah kalian. Email address kita tetap aja, atau kita ubah ganti jadi alamat email. Ini kita ubah di email, tipenya tetap, ininya placeholder kita nggak apa-apa, kita kayak gini aja. Nah, selanjutnya text area. Untuk text area kita ubah jadi pesan, for-nya kita ganti jadi pesan, kita save. Nah, ini udah ya, tinggal hire me nya kita ganti, misalnya jadi warna, ini kita jadi warna kelas, kita kasih warna kuning, kira bagus nggak ya? Kita ganti warna kuning. Wah, terlalu kurang kelihatan ya, kita kasih warna ini aja ya, samain warna ini, biru tua. Nah, di sini ya, nah ini ya, kita kasih warna ini aja. Taruh di sini. Nah, ini backgroundnya hapus, kita kasih colornya aja. Colornya ini hire me,
teks warnanya kita hapus, kita ganti aja jadi text center. Kalau kita save, nah ini ya, wah udah bagus. Kita kasih padding topnya 4. Nah ini ya, tinggal buttonnya di bawah, kita kasih button, atau kita ambil dari bootstrapnya aja ya. Dari button sini kita pakai yang apa ya, kira-kira yang bagus, sukses aja nih. Kita copy ini, kita paste di sebelum tutup form, kita ganti jadi kirim. Nah kita save, kita refresh. Nah ini ya, tapi kita misalkan tulis button ini mau full kanan, nah itu tambahin aja di sini d strip block display block. Sebentar, oh ya, untuk button nggak bisa, kita ganti aja ininya, kita jadi A. Nah ini ya, dia udah selesai. Ataupun kalau misalnya tetap mau button, ini display box kita ganti dengan W100. Nah sama aja ya, tapi untuk form kayaknya lebih bagus tuh pakai tipe pakai buttonnya. Tipe kita ubah jadi submit. Nah refresh, sudah selesai. Kita kasih margin bottom lagi biar lebih bagus, kasih 5. Nah ini sudah selesai. Nah mungkin lebih cepat ya, sini sekitar 40 menit ya, walaupun juga agak cepat karena biar nggak bosan juga kalian. Mungkin kalau misalnya ada yang bingung bisa tanyain di grup, bisa cari referensi video lain. Mungkin juga saya akan kasih referensi video untuk pembuatan bootstrap. Nah nanti ini tuh jadi salah satu tugas di pertemuan ya. Saya nggak tahu di pertemuan berapa, mungkin nanti saya yang kasih tahu di grup kalau misalkan ini bisa dijadiin tugas untuk pertemuan hari itu. Oke. Nah bagus ya, nanti mungkin oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian. Mohon maaf jika terlalu cepat, juga misalkan kurang jelas cara penyampaiannya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.